Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Namun sudah mulai kan ini pembelajaran akan sedang berlangsung. Nah, apakah kalian semua sudah meminta izin kepada guru pembelajaran yang akan masuk sesudah jam saat? Iya, Bu. Saya mau tanya, berapa lama waktu yang kalian punya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Sekitar 30 menit. Oke, sekitar 30 menit ya. Jadi kurang lebih dari 30 menit kita melakukan kegiatan kita pada hari ini. Nah, Ibu harap dalam kegiatan kali ini anak-anakku semua berperan aktif dan terbuka untuk memberikan informasi terkait permasalahan yang kalian hadapi. Ya, Bu. Oke, baik. Untuk kegiatan kita hari ini kita akan melakukan yang namanya konseling kelompok. Nah, konseling ini akan berlangsung selama 3 kali pertemuan dan terhitung mulai hari ini. Apakah pertemuannya setiap kali? Tidak, kita lakukan ini setiap 1 kali dalam seminggu. Kalian sepakat? Iya, Bu. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita awali dengan berdoa. Kita serahkan semua kepada Tuhan, semoga diberikan kelancaran dan juga semoga berjalan dengan lancar. Untuk itu, mari kita berdoa sesuai dengan kegiatan kita. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita mulainya, awal baiknya kita membentuk dinamika kelompok. Salah satu cara membentuk dinamika kelompok itu dengan cara memperkenalkan diri dan saling mengenal satu sama lain. Perkenalkan nama Ibu Sinti Kebungan, kita dipanggil Ike. Di sini Ibu berperan sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman berperan sebagai anggota kelompok. Oke. Kita lanjut dari sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Mila Risa Ica dari sekolah K4. Baik, perkenalkan nama saya Desi Lanastaya Nurani dari kelas 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari 10 Betul Lihat. Perkenalkan, nama saya Fajar dari 11 Pemser. Nah, Ibu mau tanya, pernah kalian mengikuti namanya konseling kelompok? Iya, Bu. Jadi ini pertama kalinya untuk kalian dalam mengikuti kegiatan ini ya. Nah, baiklah Ibu jelaskan sedikit terkait dengan konseling kelompok itu seperti apa. Jadi dalam konseling kelompok ini kita akan melakukan yang akan kita lakukan ini itu apa? Di sini kita akan mengungkapkan masalah yang kita hadapi, dan dalam konseling kelompok ini ada namanya asas kerahasiaan, keterbukaan dan kesukarela. Jadi saya harap anak-anak sekalian itu ketika mendengarkan atau teman-teman yang mengungkapkan ceritanya, mengungkapkan masalahnya dalam konseling ini, Ibu harap kalian tidak menunjukkannya kepada orang lain. Karena kembali lagi dalam konseling kelompok ada namanya asas kerahasiaan. Jadi kita harus tahu diri ya untuk menjaga rahasia teman-teman kita, biar bagaimanapun ini adalah salah satu mungkin hal yang sensitif bagi mereka. Jadi kita harus hanya kita yang tahu. Sekalipun Ibu mungkin ada orang tua kalian yang bertanya, masalah anak saya itu seperti apa sehingga seperti ini. Ibu tidak akan menceritakan kepada orang tua kalian sekalipun tanpa izin dari kalian. Ibu tidak ada hak untuk menceritakan masalah kalian yang hadapi. Begitu pun dengan kalian tidak punya hak menceritakan masalah teman-teman kalian hadapi. Yang menceritakan kepada hari ini, kalian ceritakan kepada orang lain. Begitu. Nah, dan juga ada asas keterbukaan. Jadi Ibu harap kalian semua terbuka untuk mengemukakan masalah yang kalian hadapi, mengemukakan keinginan-keinginan kalian, terus berperan aktif dalam konseling kelompok. Tapi di sini ada yang ingin dipertanyakan. Oke, baik. Kalau seperti itu, di sini kita akan membahas tentang kenakalan remaja yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Kita ambil di lingkungan sekolah mengenai kenakalan remaja.
karena saya rasa dinamika kelompok dalam konseling kelompok ini sudah berjalan dengan baik. Kita akhiri kegiatan kita pada pertemuan ini, tapi saya ingin kembali bahwa pertemuan kita ini bukan hanya cuma sekali, tapi pertemuan ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas di minggu berikutnya, minggu depan, di ruangan yang sama dengan jam yang sama, ya. Untuk itu kita akhiri dengan berdoa. Tadi kita juga awali dengan berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kegiatan kita masing-masing. Kita berdoa. Bahas selesai. Kita akhiri kembali ke aktivitas masing-masing ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh pada hari ini sehat? Minggu lalu kita ketemu di ruangan ini untuk membahas tentang perkembangan remaja. Dan inilah pertemuan kedua kita untuk membahas tentang anak-anak remaja yang kalian hadapi saat ini. Nah, Ibu cuma menekankan kembali bahwa dalam konseling kelompok ada namanya akses kerjaan. Minggu lalu juga sudah dijelaskan seperti apa akses kerjaan dalam konseling kelompok. Nah, baik, langsung saja. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas langsung masalah yang kalian hadapi. Apakah kalian sudah siap untuk membahas tentang masalah yang kalian hadapi dalam proses konseling kita? Siap, Bu. Baik, siapa yang mau mengungkapkan keluhan dan masalah yang dihadapi saat ini? Saya, Bu. Jadi begini keluhan saya, Bu. Saya sering bolos ke warung bersama dengan teman saya, Budi dan Fajar. Saya ketika jenuh dan bosan di sekolah, saya mengajak mereka berdua untuk membolos lewat pagar. Oh, jadi Rizky, Fajar sama Budi ini sering bolos ke sekolah ya, dan tapi bolosnya itu ke warung. Ya. Oke, yang lainnya? Saya, Bu. Saya sering sekali melabrak adik kelas dengan teman-teman saya, dan saya juga lebih memilih nongkrong bersama teman-teman saya ketimbang masuk sekolah, Bu. Jadi Nara ini sering menemukan labrak ya adik kelasnya bersama teman-temannya, dan juga lebih memilih nongkrong ketimbang memasuki lingkungan sekolah untuk belajar. Jalannya bagaimana? Saya, Bu, saya seperti Rizky, Bu, saya sering bolos ke warung. Jadi Budi ini sering ikut-ikutan ya sama Rizky untuk bolos ke warung. Iya, Bu. Yang lainnya bagaimana? Sama, Bu, dengan saya. Kenakalan saya itu juga melakukan bolos. Baiklah, jadi semuanya sudah mengungkapkan masalah yang dihadapi saat ini. Ibu merasa kalau masalah yang anak-anak hadapi ini hampir sama. Apalagi Rizky, Fajar sama Budi ini sama-sama bolos ke warung yang itu juga saling mengajar bersama lain. Dan untuk Lala ini sering melabrak adik-adik kelasnya ya teman-temannya. Nah, kalau boleh tahu apa yang menyebabkan kalian untuk melakukan hal tersebut? Kalau saya, Bu, saya merasa bosan dan jenuh, Bu, saat belajar. Jadi saya mengajak teman-teman saya, Bu, untuk membolos ke warung lewat pagar belakang, Bu. Sama, Bu, dengan Rizky merasa jenuh dan bosan sehingga mengiyakan ajakan Rizky. Kalau saya ikut-ikutan dengan mereka, Bu. Kalau saya, Bu, saya memang nyaman dengan teman-teman nongkrong saya, dan saya malas belajar, Bu. Jadi saya memilih nongkrong dengan teman saya. Jadi Rizky ini bosan dan jenuh ya, sehingga bolos ke warung dan mengajak Dwi sama Fajar untuk ke warung yang bolos. Nah, untuk sendiri ini lebih nyaman di luar ketimbang di lingkungan sekolah. Baiklah, kalau begitu apa yang kalian inginkan dari masalah yang ada saat ini? Keinginan saya, Bu, saya ingin merubah diri saya dan ingin belajar dengan baik dan mengurangi labrak-labrak serta nongkrong beserta teman-teman saya. Karena orang tua saya juga mengetahui bahwa saya tidak sampai sekolah, padahal saya berangkat dari rumah menggunakan pakaian sekolah. Jadi ibu saya marah, sedih dan kecewa mengetahui hal tersebut, Bu. Sama, Bu, dengan saya ingin merubah diri saya
karena itu berdampak bagi belajar saya dan prestasi saya. Prestasi saya itu menurun karena keseringan ikut dengan teman saya bolos ke warung. Keinginan saya Bu, saya mau berubah dan berusaha mengurangi rasa bosan saya dalam kelas dan mau membangun rasa nyaman di dalam kelas Bu, supaya saya tidak merasa bosan dan jenuh. Sama dengan teman-teman saya mau berubah. Jadi kan semua berubah ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga meninggalkan kebiasaan buruk kalian yang kalian lakukan selama ini. Tapi sebelum itu, apa kalian semua mau bersungguh-sungguh ingin berubah? Iya, bersungguh-sungguh. Syukurlah. Nah, karena masalah dari si Reski, Fajar sama Arudi ini sama, jadi kita selesaikan terlebih dahulu ya untuk mengembangkan apa saja solusi yang tepat untuk kalian bertiga untuk kedepannya seperti apa. Nah, menurut kalian, kalian mau melakukan apa terkait dengan perilaku kalian saat ini yang sering bolos ke warung karena merasa bosan dan jenuh dalam kelas? Saya Bu, kalau saya mungkin melakukan beberapa hal yang bisa menghilangkan rasa bosan saya dalam kelas dan juga mau perlahan-lahan berhenti membolos demi prestasi saya ke depan. Iya Bu, sama seperti Reski saya ketika akan diajak untuk membolos, saya akan berusaha menolak secara halus Bu, dan juga mau perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan buruk saya Bu, sebelum saya kecanduan untuk melakukannya. Saya juga Bu. Wah, bagus sekali ya, dan kalian juga tadi mengatakan bahwa ini juga demi prestasi kalian. Karena juga setelah saya lihat papan absennya, ternyata banyak keterangan bolos dan alfa di absen kalian di akhir-akhir ini, dan bisa saja itu berdampak bagi diri kalian sama seperti yang kalian katakan, dan juga itu bahkan terancam tidak bisa mengikuti ujian semester. Nah, kalau Nak sendiri bagaimana? Apa yang kamu ingin lakukan ke depannya terhadap perilaku kamu ini? Kalau saya sendiri Bu, saya mau menciptakan suasana yang baru di lingkungan sekolah supaya saya betah dan juga mau mengurangi nongkrong dan labrak begitu Bu. Saya juga mau mencari teman yang bisa diajak untuk melakukan hal-hal yang positif di sekolah dan bisa diajak kerjasama untuk melakukan berbagai hal. Bagus sekali ya tindakan-tindakan dari kalian yang kalian temukan sendiri, dan lebih bagus lagi ketika kalian melaksanakannya dalam kehidupan kalian serta menghentikan kebiasaan buruk kalian yang kalian lakukan akhir-akhir ini. Nah, apapun usaha yang kalian lakukan itu memang kalian memang bersungguh-sungguh sesuai yang kalian katakan, dan untuk melakukannya dan saya yakin itu akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Kembali lagi sama diri kalian sendiri, kalau kalian memang mau bersungguh-sungguh untuk melakukannya, kalian akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan hasil yang lebih memuaskan. Dan kembali lagi kepada diri kalian, kalau dalam diri kalian memang tidak mau untuk merubah diri, itu akan mendapat dampak yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kalian inginkan. Baiklah, kalau begitu, Ibu ingin kalian menuliskan rencana yang akan kalian lakukan ke depannya untuk menghentikan kebiasaan buruk yang kalian lakukan. Nah, untuk kartu rencana atau calling card yang Ibu akan bagikan ini, kalian tuliskan semua rencana yang kalian lakukan untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Iya Bu. Bagus sekali planning card yang kalian buat, tapi yang kalian tuliskan dan rencana ini tidak hanya dituliskan tapi dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk planning cardnya Ibu sarankan kalau kalian mau, kalian jadikan wallpaper untuk kalian bisa lihat dan kalian bisa laksanakan. Oh, ternyata saya ada tugas untuk melakukan ini, ternyata saya ada komitmen dan tanggung jawab kewajiban yang harus dilakukan seperti ini. Jadi Ibu sarankan kalau boleh dijadikan wallpaper terkait dengan planning cardnya. Dan apakah kalian siap untuk berkomitmen melakukan apa yang kalian tuliskan? Saya mewakili teman-teman saya Bu. Kami siap Bu menjalankan rencana-rencana yang kami susun dengan komitmen, semangat, dan rasa tanggung jawab. Baiklah, Ibu yakin kalian bisa melaksanakan semua yang kalian akan rencanakan. Nah, untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan kalian melaksanakan rencana kalian yang kalian tuliskan tadi, kita akan lihat nanti di pertemuan ketiga
sudah berapa persen kemajuan kalian untuk menghentikan kebiasaan buruk kalian dan sudah sampai mana keberhasilan keberhasilan rencana yang kalian komitmenkan dan laksanakan. Nah, untuk itu kita akhiri pertemuan kedua kita pada hari ini. Sampai di sini, sampai jumpa dan sampai ketemu di pertemuan ketiga untuk dalam pelaksanaan konseling kelompok. Baiklah, kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, sampai di sini silakan kembali ke kelasnya untuk melanjutkan tugas dan kewajibannya kalian sebagai siswa. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Kembali lagi bersama kita di ruang ini untuk melanjutkan konseling kelompok kita pada pertemuan terakhir di pertemuan kedua. Sesuai dikatakan di pertemuan kedua bahwa pertemuan kita kali ini kita akan mengevaluasi dari rencana yang kalian laksanakan, apakah itu berjalan dengan visi dan baik, dan apakah ada perubahan yang sesuai dengan keinginan kalian yang ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan memikirkan kebiasaan buruk kalian atau malah sebaliknya. Nah, bagaimana dapat dipahami? Iya Bu. Baiklah, kalau begitu siapa yang terlebih dahulu melihatkan apakah rencana ini terlaksana dengan baik? Saya Bu, saya berhasil melakukan apa yang saya rencanakan Bu, sesuai dengan rencana dan itu membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Saya Bu, saya berhasil melakukannya dan sekarang saya sudah tidak melabrak adik kelas lagi dan sudah tidak bolos ke warung Bu. Saya juga Bu, sama dengan teman-teman Bu, saya berhasil melaksanakannya Bu dengan baik. Terima kasih Bu atas semuanya. Saya berhasil Bu melaksanakan dengan sekarang prestasi saya dan hasil saya sudah mulai membaik Bu. Syukurlah kalau semuanya sudah berhasil untuk mengatasi masalah yang kalian hadapi dan ternyata rencana yang kalian tuliskan itu bukan hasil yang lebih baik. Nah, Ibu bertanya mengenai perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling. Perasaan saya sudah lega dan lebih baik Bu. Terima kasih Bu atas bantuannya dalam menyelesaikan masalah dari. Perasaan saya sudah lega dan baik Bu. Saya sudah bisa menghentikan kebiasaan buruk yang saya lakukan dan sekarang saya sudah memilih pertemanan yang membawa saya ke arah yang positif Bu. Sama Bu, dengan teman-teman Bu, perasaan saya sekarang sudah lega dan baik Bu karena bisa menghentikan kebiasaan buruk saya. Setelah melakukan konseling kelompok ini, perasaan saya lega dan baik Bu dan sesuai dengan rencana saya yang tulis. Ternyata itu sangat membawa pengaruh besar untuk saya. Syukurlah kalau memang itu sangat memuaskan bagi kalian dan itu sudah berhasil sesuai dengan keinginan kalian dan juga sesuai dengan rencana kalian yang tuliskan. Nah, karena waktu kita sudah cukup dan pertemuan kita ini adalah pertemuan terakhir dalam kegiatan konseling kelompok ini, dan itu kita akhiri dengan baik dan juga selamat kepada kalian semua yang sudah atas keberhasilan kalian untuk melaksanakan konseling ini dan terutama bagi diri kalian sendiri. Ibu apresiasi karena keberhasilan kalian dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi ini sudah cukup bagus dan sangat luar biasa. Ibu akhiri dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Kita berdoa. Selesai. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat dalam menuntaskan dan menyelesaikan masalah kalian. Ya Bu, terima kasih. Selamat siang.